seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang menjadi korban. Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan apa tanggapan beliau misalnya pencalonan Bung Anies, beliau ucapkan ya baik, bagus. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Prabowo, Prabowo, Prabowo. Saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto adalah 3 nama bakal capres yang semakin gencar berpromosi jelang 4 bulan masa pendaftaran peserta Pilpres 2024. Namun, baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan pilihan pendamping di Pilpres 2024. Bahkan, koalisi partai politik pengusung bakal capres justru rentan isu bubar. Lebih bagus kalau lebih cepat. Wajar lah, namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Pilpres 2024 memiliki wajah baru karena tidak ada lagi peserta petahana. Sebab Jokowi sudah 2 periode memimpin negeri ini. Koalisi partai pun mulai lirik kanan kiri, berdalih silaturahmi. Seperti PAN yang menemui Prabowo dan Megawati mencoba menawarkan solusi nama bakal cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo atau Ganjar Pranowo. Ada juga olahraga pagi Agus Harimurti dan Puan Maharani yang berujung pada cuitan mimpi Susilo Bambang Yudhoyono berharap satu gerbong kereta dengan Megawati dan Jokowi. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang, enggak kan? Tadi saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya. Pertemuan 2 generasi penerus ini dianggap angin segar yang memecah kebuntuan komunikasi politik generasi pendahulunya. Siapa tahu akan ada kejutan yang lahir dari pertemuan awal ini. Ya, bagus. Bagus. Kalau
presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita semuanya. Sudah bersama saya seorang politisi senior yang sudah berkiprah di parlemen sejak tahun 1982. Menjadi kader Golkar sejak tahun 83 hingga 2014. Dan terakhir menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem tahun 2015 hingga 2022. Bapak Siswono Yudo Husodo. Pak Sis, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Rosi. Kalau bisa dibilang rasanya Pak Sisnis sudah senior sekali. Ada di Kementerian Pak Harto dari tahun 88 sampai tahun 1998, politisi yang sudah malang melintang sekian puluh tahun dari tahun 82. Jadi saya yang merasa sangat terhormat bisa. Rosi, saya ini baru pertama kali ini untuk diwawancara terbuka dengan Rosi ini karena saya menghargainya, acara Rosi bagus sekali. Terima kasih Pak Sis. Saya dan penonton Rosi ingin sekali mendapat perspektif politik dari seorang Siswono Yudo Husodo. Saya mau masuk dulu ke Partai Nasdem. Partai terakhir hati seorang Pak Sis berlabuh. Saya mau klarifikasi bahwa Pak Sis itu sudah berhenti atau mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Benarkah karena mendeklarasikan capresnya Anies Baswedan? Tidak benar ya, karena Nasdem mendeklarasikan Pak Anies itu bulan Oktober 2022. Saya mengajukan surat pengunduran diri dari Nasdem itu Januari 2022. Jadi ada jeda beberapa bulan sebelumnya. Ya. Dan pengunduran saya itu lebih kepada ketika saya keluar dari Golkar 2014. Karena pertimbangan pribadi yang terkait dengan hasil Munas di Bali. Kemudian setelah saya di luar, Pak Surya meminta saya bergabung di Nasdem berkali-kali untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Dan ketika itu kita ada kesepakatan dengan Pak Surya bahwa saya bersedia, tapi hanya sampai selesainya pemilu 2019. Jadi begitu 2019 selesai pemilu, saya menyampaikan pengunduran diri. Kita semua waktu itu di Nasdem sangat berbahagia karena Nasdem menjadi partai dari 36 kursi di DPR menjadi 59, naik 23 yang tertinggi dari semua partai. Tapi kemudian Pak Surya menggodeli saya dan saya bisa mengerti bahwa pasca pemilu 2019 dinamika politik begitu tinggi dan saya bisa menerima itu. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian ya, di akhir 2021 waktu saya mau mengirimkan surat yang kedua Pak Surya kena COVID. Saya tidak sampai hati untuk meninggalkan dia. Dan akhirnya Januari 2022 secara sepihak saya mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Kenapa? Apa yang membuat Bapak kok pokoknya ada atau nggak ada jawaban saya mundur dari Partai Nasdem? Pertimbangan satu-satunya adalah karena umur saya yang sudah menjelang 80 tahun. Pada waktu saya mundur itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah pencapresan Pak Anies oleh Nasdem. Jadi di sini Bapak mengklarifikasi secara langsung soal spekulasi apakah seorang Siswono Yudo Husodo keluar karena deklarasi capres Nasdem itu Anies Baswedan, bukan karena itu, sama sekali bukan karena itu. Sekarang Pak Sis sudah tidak lagi di Partai Nasdem. Apa yang terjadi pada Partai Nasdem itu adalah satu, kadernya, kader utama yang menjadi menteri itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kedua juga ada Menteri Pertanian yang juga kena masalah hukum di KPK. Sebagai orang yang pernah punya hati di Partai Nasdem, apakah insting politik Pak Sis itu pernah memprediksi ini akan terjadi pada Nasdem? Ya saya kira tidak mungkin kejaksaan maupun KPK itu mentersangkakan seseorang
tanpa ada bukti yang kuat. Dan saya melihat bahwa para politisi yang tersangkut korupsi banyak sekali yang selalu memakai isu kriminalisasi, ada rekayasa politik. Jalan yang terbaik adalah sederhana, jadilah politisi yang tidak korup. Dan bisa dibuktikan bahwa dia tidak korup. Tapi saya yakin bahwa apa yang sedang berlangsung ini hadapi saja dengan baik, dengan bukti-bukti hukum, dan kalau memang tidak bersalah ya pasti tidak akan ada tindakan lanjutan. Karena banyak sekali yang kemudian mengatakan apa yang terjadi pada Partai Nasdem karena berseberangan dengan kekuasaan, maka sekarang urusan hukumnya dijadikan alat politik. Wah ya, selalu saja kalau tindakan pidana dikenakan pada tokoh politik, selalu saja isunya politisasi. Tapi kita melihat Menteri Sosial itu dari PDI, partai penguasa, ditangkap juga kan. Jadi saya kira kok lebih baik dihadapi dengan baik, berikan bukti-bukti bahwa itu tidak betul, terekspos, dan akan menjadi credit point bagi partai yang bersangkutan. Daripada menggiring itu menjadi masalah politik, tapi nanti bisa dibuktikan bahwa ternyata terjadi penyimpangan, itu malah merugikan sendiri. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem, Pak, cukup lama dari 2014 sampai 2015 sampai 2022. Gitu. Menurut Pak Sis, ada apa sekarang dengan internal Partai Nasdem? Kita tahu bahwa Pak Surya Paloh begitu dekat dengan Pak Jokowi. Apakah keretakan hubungan ini murni karena punya pilihan capres yang berbeda? Oh iya, sejak pemilu presiden 2014-2019, saya kira Pak Surya Paloh adalah ketua umum partai yang paling dekat dengan Jokowi. Dan yang paling sering bertemu. Saya kira tidak ada minggu yang mereka tidak ketemu. Setiap minggu pasti ketemu. Dan konsultasinya adalah menyangkut masalah-masalah yang sangat mendasar. Saking dekatnya tuh ya? Saking dekatnya. Tapi inilah politik. Pada saat tertentu ada pandangan politik mengenai sesuatu isu yang tidak sama, mereka menjadi jauh. Tapi mungkin saja persahabatannya tetap itu bisa saja terjadi, hanya pandangan politiknya berbeda. Dan sekarang memang nyata-nyata berbeda. Karena, tapi rasanya sorry Pak, dari 2014 ketika Partai Nasdem itu yang selalu diklaim oleh Pak Surya Paloh, 2014 itu Nasdem duluan loh yang betul-betul secara agresif mendorong Pak Jokowi menjadi calon presiden, bahkan lebih duluan dari PD Perjuangan. Jadi dari 2014 sampai 2023 ini sebenarnya bisa dibilang praktis tidak ada sedikit pun titik konflik di antara keduanya. Jadi pencapresan ini satu-satunya dan yang paling parah. Iya, sebetulnya ada dua isu yang menurut hemat saya bisa menjadi hal yang membuat Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh yang begitu dekat menjadi renggang. Isu pertama tentu karena Pak Surya ingin mencalonkan Pak Anies yang kita bisa membaca Pak Jokowi punya pilihan lain yang tidak sama. Tapi yang kedua juga karena Nasdem mendeklarasikan koalisi perubahan. Di mana Nasdem masih menjadi partai politik pendukung pemerintahan yang ada di dalam. Koalisinya dengan dua-duanya partai oposisi yang ada di luar. Jadi dua hal ini yang mungkin yang menjadi jarak. Sehingga pada pertemuan halal bihalal terakhir pun Pak Surya Paloh tidak ikut diundang karena akan membicarakan hal politik karena dianggap sudah mempunyai koalisi. Jadi dua hal ini mengenai koalisinya Nasdem dengan partai oposisi dan pencalonan Pak Anies itu saya kira yang membuat mereka berjarak secara politik. Dan kalau sekarang Pak Jokowi kita tahu pernah ada kalimat yang sangat menggemparkan, saya akan cawe-cawe meskipun itu disebut demi kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga ketika berseberangan itu apakah Bapak juga merasakan cawe-cawe Presiden Jokowi itu juga termasuk merongrong Partai Nasdem yang berseberangan dengan kekuasaan? Saya lihat kok tidak sebegitu jauh ya. Merongrongnya itu kalau tadi dikaitkan apa atau mengganggu konsolidasi internal Partai Nasdem?
Saya kok tidak melihat itu sebegitu jauh ya. Jadi apa yang terjadi di Menkominfo ataupun yang ditersangkakan kepada Menteri Pertanian, kalau itu dikaitkan dengan urusan politik, saya kira kok tidak sesederhana itu. Atau ingin menggagalkan bakal calon presiden dari 3 koalisi ini? Saya tidak melihat itu. Dalam arti kata, kita sama-sama mengenal presiden kita ini. Tidak mungkin dia melakukan langkah-langkah yang begitu ceroboh untuk ikut mencelakakan orang lain untuk demi kepentingan politik. Saya kira bahaya sekali bagi seorang presiden. Dan kejaksaan maupun KPK tidak mungkin memeriksa seseorang tanpa ada bukti-bukti awal. Jadi misalnya ada semacam prediksi politik, alarm, wake up call dari kelompok-kelompok yang menginginkan bahwa Pak Anies Baswedan tetap maju sebagai calon presiden dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah misalnya mendukung Pak Ganjar, mencadangkan Pak Prabowo, atau misalnya mendukung Pak Prabowo, mencadangkan Pak Ganjar dan menggagalkan Anies Baswedan. Apakah Pak Sis tidak melihat bahwa peringatan politik ini penting untuk diwaspadai? Saya kira saya berprasangka baik ya. 3 calon presiden ini, apakah Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu punya niat baik untuk memajukan Indonesia. Dan masing-masing pendukungnya pun punya niat baik untuk memajukan Indonesia. Apakah koalisi perubahannya Nasdem, PKS dengan Demokrat, apakah Gerindra dengan PKB, ataukah PDI dengan P3, semua punya niat yang baik. Bahwa dalam perjalanannya kemudian ada yang tersandung, kenapa mesti dikaitkan ke situ? Sebab gak mungkin lah kalau Pak Jokowi sampai memerintahkan aparat hukum untuk terjun mencelakakan lawan politiknya, terlalu berbahaya, terlalu amat berbahaya. Jadi cara yang paling baik adalah politisi yang itu jangan korup sajalah, itu paling aman. Dan kalau sudah ditersangkakan, buktikan aja bahwa tidak. Sebagai orang yang sangat mengenal Pak Surya Paloh, saat ini sudah hampir katanya final, akhir Juli setelah Pak Anies pulang dari ibadah haji, itu akan dideklarasikan calon wakil presidennya. Dan sampai saat ini sudah hampir final, calon wakil presidennya adalah Mas Agus Yudhoyono. Apakah menurut Pak Sis ini juga menjadi bagian dari pilihan Pak Surya Paloh? Saya tidak yakin juga ya. Tidak yakin apa? Tidak yakin. Sebab tidak yakin apa Pak Sis? Tidak yakin bahwa itu pilihannya Pak Surya Paloh. Tidak yakin tidak bahwa yakin. Pilihan cawapres. Tidak yakin itu belum tentu benar ya. Tidak yakin deh. Karena tadi Anda menyebutkan apakah itu pilihannya Pak Surya Paloh. Bahwa itu pilihannya Demokrat saya yakin. Apakah itu pilihannya PKS saya setengah yakin. Tidak yakin juga. Jadi kalau ditanya apakah itu juga Surya Paloh, saya kira saya bisa mengatakan tidak 100% saya yakin. Tapi bahwa itu pilihannya Demokrat, ya. Tapi apakah itu nanti menjadi kesepakatan bertiga PKS dan Nasdem, bisa saja terjadi. Jadi kalau orang nggak yakin, masa itu bisa bisa menjadi koalisi yang mulus, Pak Sis? Ya. Bagaimanapun juga suara Pak Surya Paloh adalah suara Nasdem. Kalau ketua umumnya tidak legowo atau tidak ridho dengan pilihan itu, meskipun sudah ada prolog bahwa menyerahkan sepenuhnya pada pilihan baca pres Pak Anies Baswedan. Dalam politik itu pilihan-pilihan itu bisa pilihan optimal, itu yang kita senangi, itu yang kita pilih, tapi bisa juga setengah optimal kan. Jadi belum tentu juga 3 koalisi menyepakati satu nama dengan 100%. Bisa saja yang satu 100%, yang satu 50%, yang satu 30%. Tapi itu pilihan yang lebih baik dari pilihan yang lain. Pak Sis tidak percaya bahwa akan ada gangguan eksternal untuk menggagalkan Pak Anies Baswedan untuk menjadi baca pres 3 koalisi ini. Bapak tidak percaya. Tapi kalau mendengar dari penjelasan Bapak, saya ingin tanya lebih jelas lagi. Kalau secara internal, apakah 3 partai ini akan solid sampai pendaftaran capres di KPU? Bagi 3-3-nya pasti. Karena undang-undang kita mengatur
Kalau ada partai yang Tapi tidak menurut Bapak secara internal, apakah ini memang akan solid sampai pendaftaran capres? bisa. Bisa solid, bisa tidak. Itu bukan That is politics. That is politics. Artinya Bapak sendiri masih belum yakin tiga-tiga ini secara internal bisa solid? Karena belum persyaratan untuk menyalonkan itu kan bukan hanya presidennya. Presidennya mereka bertiga udah solid. Wapresnya belum. Ya kita tunggu aja. Waktunya masih Saya kok beberapa mendapat bulan. kesan bahwa Pak Sis merasa bahwa karena cawapresnya nanti sudah ditunjuk seseorang, saat ini disebut Mas AHY, itu bisa membuat Nasdem mundur. Wah, saya nggak berani mengatakan itu. Pertama, memang saya tidak di struktural partai itu, ya, tidak kewenangan, itu kewenangannya partai. Dan partai mempunyai mekanismenya sendiri untuk memutuskan. Tapi sebagai orang yang mengenal Pak Surya Paloh, orang yang sudah berkiprah dalam politik sejak tahun 82. Ya, kita tunggu saja. Karena dalam politik itu bahkan hal yang semula tidak mungkin pun jadi mungkin. Kita lihat saja 2019. Akhirnya Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, itu seminggu sebelum itu pun tidak ada orang membicarakan. Ternyata pada menit terakhir menjadi Pak Ma'ruf Amin. Jadi bisa saja ada deklarasi calon wakil presiden dalam waktu dekat, tapi pada saat pendaftaran di KPU bisa berubah. Bisa Belajar sekali, dari apa bisa yang sekali. terjadi pada Karena Pak yang Amin. sah adalah yang didaftarkan. Oke. Selain persoalan deklarasi pencapresan Anies, ada sejumlah faktor lain yang memicu keretakan di internal Partai Nasdem. Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah? Siapa yang bilang berseberangan? Kalau berseberangan, kenapa ada yang namanya Gerindra berada dalam posisi pemerintah, PAN dalam posisi pemerintahan? Kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu, yang ada hanya siapa di sana? PDIP, Nasdem, itu pengusung-pengusung. Apa arti revolusi mental yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Ya kita membangun perubahan yang berarti dengan cara dan sistem berpikir kita. Saya masih bersama politisi senior era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo. Pernah menjabat Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Pembangunan 5 tahun 88 sampai 93 dan Menteri Transmigrasi Kabinet Pembangunan 6 tahun 93-98 itu di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Dan terakhir ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Bapak Siswono Yudo Husodo. Pak Sis, tadi kalau kita lihat setelah Pak sudah dibilang mulai retak, tapi Pak Surya Paloh sih bilang siapa yang bilang retak. Banyak sekali kalimat dari Pak SP yang menyatakan bahwa apa salah saya, apa salah Nasdem. Dan merasa bahwa nggak fair kalau Partai Nasdem diperlakukan seperti ini hanya karena mencalonkan capres yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Memang yang berubah drastis adalah hubungan Pak Surya dengan Bapak Jokowi yang dulu begitu intens bertemu, setelah deklarasi Pak Anies menjadi kurang. Tapi sebetulnya tidak ada yang salah juga. Dilihat dari Presiden, oh you punya sikap yang berbeda dengan saya. Oke, tapi sebenarnya menurut Pak Sis kan mereka sudah pernah ketemu nih sebelum deklarasi. Apa sih Pak isi pertemuannya? Sorry, maksud saya begini untuk memperjelas. Karena mengapa saya tanyakan ini, karena Pak Sis begitu dekat dengan Pak Surya Paloh, diajak oleh Pak Surya Paloh bergabung ke Nasdem, mau keluar nggak diizinin juga oleh Pak Surya Paloh sehingga akhirnya sepihak keluarnya. Kan sebelum Pak Surya Paloh mendeklarasikan capres Mas Anies Baswedan kan sebenarnya udah bilang dulu kan ke Pak Jokowi. Benar nggak nih? Ya betul, jadi sebetulnya saya mengenal Surya Paloh, Pak Surya Paloh itu sejak tahun 73, jadi 50 tahun. Ketika saya menjadi Ketua Umum HIPMI, Pak Surya Paloh itu Ketua HIPMI Sumatera Utara. Dan saya mengenal dia sebagai seorang nasionalis, idealis, yang persisten terhadap hal-hal yang dianggapnya baik. Apa yang menurut Pak Surya baik, belum tentu betul. Ya. Kita mengikuti dia sejak prioritas, bagaimana di Bredel, dia tetap konsisten. Akhirnya switch bikin TV Metro, Media Indonesia, bagaimana dia mendirikan partai yang
hanya pemilu kedua sudah menjadi partai terbesar nomor 4 loh. Setelah PDIP di DPR, nomor 2 Golkar, nomor 3 Gerindra, nomor 4 Nasdem, nomor 5 PKB, nomor 6 Demokrat. Jadi menurut hemat saya dia orang yang persisten terhadap apa yang dia perjuangkan. Nah, dia meyakini sesuatu yang seperti biasa dia bawakan dengan bersemangat. Termasuk kepada Bapak Presiden Dengan Jokowi. gayanya Pak SB yang kita tahu lah ya. Dengan kepada Pak Presiden Jokowi. Rupa-rupanya di sini tidak sepakat. Ini sebelum deklarasi ya Pak? Ya sebelum deklarasi. Tidak sepakat ini yang akhirnya jadi pilihan masing-masing. Dan itu biasa aja dalam politik. Tidak harus merusak pertemanan, tapi secara politik berbeda dan rakyat melihatnya berbeda. Saya menurut hemat saya hal yang biasa aja. Jadi sebenarnya saya mau minta klarifikasi dari Pak Sis, ini yang selalu banyak dikatakan orang. Sebenarnya Pak Surya Paloh sebelum mendeklarasikan itu bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan keinginannya bahwa ada 3 nama capres, yaitu Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, dan berikutnya adalah Pak Andika Perkasa, betul? Dan kemudian antara kedua tokoh ini Pak Presiden Jokowi bicara dengan Pak Surya Paloh, ada memang mensinyalir kenapa harus nama salah satu itu, betul? Ya intinya kemudian ada sikap pandangan politik Pak Jokowi dengan Pak Surya yang berbeda. Itu masalah yang menjadikan mereka tidak seakrab sebelumnya. Dan itu hal yang biasa dalam politik. Betul, itu hal yang biasa dalam partai politik. Benar nggak bahwa sebenarnya masih ada janji pertemuan satu lagi sebelum pendeklarasian itu? Ya saya mendengar kabar begitu ya. Tetapi kemudian Nasdem mendeklarasikan sebelum ada pembicaraan itu, bisa saja. Dan itu dianggap sebagai ingkar janji bahwa harusnya masih bisa berbicara lagi secara hati ke hati. Saya kira bukan soal ingkar janji. Intinya yang terjadi adalah kita yang faktual aja. Faktualnya adalah ada perbedaan pandangan politik di antara Pak Surya dan Pak Jokowi mengenai calon yang dianggap pantas memimpin Indonesia di akan datang. Okay. Pak Jokowi lebih melihat ini sebaiknya kebersinambungan, sedangkan Pak Surya termasuk koalisi yang dibentuk perubahan. Oke. Di mana posisi Pak Sis? Kalau sekarang ini saya mendukung presiden yang melanjutkan kebijakan dan program Pak Jokowi. Jadi Pak Sis berbeda pandangan politik dengan Pak Surya Paloh. Kalau dilihat pada pandangan politik sekarang, di mana Pak Surya Paloh mencalonkan Pak Anies dengan tagline koalisi perubahan, saya berbeda. Sebab kalau kita lihat Pilpres 2024 nanti itu tema besarnya 2. Satu yang mendukung program keberlanjutan dari program Pak Jokowi. Representasinya Pak Prabowo, Pak Ganjar. Yang kedua yang ingin melakukan perubahan. Koalisinya namanya perubahan. Bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai antitesa adalah Pak Anies. Saya cenderung kepada keberlanjutan. Kenapa? Karena memang saya melihat kebijakan dan program Pak Jokowi sekarang ini sudah on the right track. Jadi benar dong Pak, spekulasi banyak orang. Pak Sis ini keluar ya karena merasa pilihan Pak Surya Paloh nggak cocok. Oh enggak, karena saya keluar sebelum secara deklarasi. timetable-nya nggak masuk. Tidak masuk. Tetapi kalau ditanya apakah saya setuju dengan pilihan itu, saya katakan saya tidak setuju. Bapak tidak setuju dengan pilihan Pak Surya Paloh? Mengenai 2. Pertama, koalisi memakai nama perubahan. Karena apa? Karena partai ini ada di dalam koalisi pemerintah. Berarti ikut menyusun program-program pemerintah. Kenapa ini mesti pakai nomenklatur perubahan? Kedua, karena memilih Pak Anies yang bisa diperkirakan sesuai dengan namanya melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada. Pak Jokowi ini fenomenal sekali loh, luar biasa. Jadi jangan disebut dia ikut campur atau apa. Dia ini 3 bulan lagi pendaftaran capres, 7 bulan lagi pilpres. Tingkat acceptancy masyarakat 82%. Ya, kalau di Kompas 70, sekian persen, Litbang 70. Pak Sis, begini, tapi ada ketika wawancara dengan Kompas TV di program Niluh,
Pak Surya Paloh mengatakan bahwa loh kenapa apa salah Nasdem memilih calon presiden berdasarkan hak politik partai. Loh kenapa kemudian langsung disingkirkan? Loh yang berbeda partai berbeda pandangan waktu pemilu seperti Gerindra, PAN aja dirangkul, kenapa yang sudah ada di dalam sejak awal kok malah disingkirkan? Menurut saya ini adalah protes kritis yang melihat yang dulunya lawan kok disayang-sayang, yang teman lama kok malah kemudian dengan mudah disingkirkan. Iya, tidak ada yang salah ya menurut saya. Jadi tidak ada yang salah bahwa Nasdem menyalonkan Pak Anies itu tidak salah. Itu proses internal partai menuju ke sana, itu tidak ada yang salah. Tapi kemudian bahwa pandangan politik yang berbeda itu membuat jarak, itu soal lain lagi. Dan itu terjadi di banyak aspek. Dalam banyak pada waktu itu kan Pak, setelah deklarasi Pak Surya Paloh masih sempat ketemu Pak Jokowi. Apa isinya Pak? Saya kira clearance ya, Pak Surya Paloh juga perlu menyampaikan clearance pada Pak Presiden. Tapi hubungannya tidak sehangat sebelumnya lagi. Saya kira jangan dianggap sebagai hal yang luar biasa. Dalam politik, teman seiring sejalan pada tingkat tertentu ternyata berbeda jadi beda. Kemudian di ujungnya kemudian ada hal yang lain yang tidak cocok dekat lagi, itu hal yang biasa. There is no permanent friend, there is no permanent enemies, there's only common interest. Karena interestnya sama, ya jadi dekat. Karena berbeda, ya jadi jauh. Termasuk juga Pak ada pertemuan dengan Pak Luhut Panjaitan yang juga teman lama Pak Surya Paloh. Kenapa itu juga tidak mampu menormalisasikan hubungan menurut Pak Sis? Saya kira mungkin waktu nanti ya, kita belum bisa mengatakan sekarang berhasil atau tidak, tapi upaya-upaya pendekatan mungkin ada baiknya dilakukan. Jadi kalau menurut Pak Sis, Bapak keluar dari Nasdem bukan karena Pak Anies Baswedan sebagai baca pres koalisi perubahan, betul. Tapi sekarang toh Bapak keluar dan Bapak merasa bahwa tidak setuju dengan pilihan Nasdem, jadi menyebutnya apa ini? Ya memang saya keluar karena memang komitmennya dengan Pak Surya begitu. Setelah pemilu 2019 saya mundur. Atau dalam misalnya pilihan politik Bapak mengatakan blessing in disguise? Oh ya, ini karena saya sudah ada di luar ternyata pilihannya tidak cocok sama saya bersyukur. Pak Sis, kita sudahi pembicaraan soal Partai Nasdem. Karena sesungguhnya Pak Sis ini adalah politisi senior yang sudah malang melintang puluhan tahun di politik Indonesia. Kini saya ingin bicara soal partai awal atau pertamanya Pak Siswono. Karena manuver partai politik berkoalisi mulai sangat gencar. Dari 3 partai atas, Golkar seperti kehilangan arah. Sebagai tokoh Golkar sejak tahun 83, bagaimana seorang Siswono melihat ada apa dengan Golkar? Sekarang KIB salah satu anggotanya yaitu kami, P3 sudah menetapkan capresnya. Tapi tentu kita juga masih menunggu sikap Partai Amanat Nasional dan Golkar. Kalau kemudian kedua partai tersebut akhirnya mengikuti sikap P3, yaitu memiliki capres yang sama dengan mengusung Mas Ganjar pada akhirnya, maka KIB menjadi plus, yaitu PDI Perjuangan. Dan kita tunggu sikapnya. Dan kami optimis bahwa sikap partai-partai anggota KIB pada akhirnya insya Allah akan bisa sama dengan P3. Belum ada yang diteken. Terkait KIB, tentu KIB akan memutuskan pada waktunya. Dan komunikasi dilakukan dengan semua partai dan cair. Saya masih bersama politisi senior yang menjadi menteri di era Soeharto sejak tahun 88 hingga 98 dan kader Partai Golkar sejak tahun 83 hingga 2014, Pak Siswono Yudhosodo. Pak Sis, dulu Partai Golkar, PAN, lalu satu lagi P3 itu paling duluan mendeklarasikan koalisi. Di antara 3 partai ini, Golkar itu 3 teratas. Tapi justru sekarang partai teratas itu, 3 partai atas itu ditinggal oleh papan menengah. Apa yang terjadi pada rumah lama Bapak? Ya saya kira proses politik memang banyak orang menganggap harus cepat-cepat ya.
Tapi terus terang Golkar itu berisi orang-orang pinter banyak sekali. Tapi kalau kita bicara soal KIB, ini koalisi apa menurut Bapak? Setelah kemudian PAN sudah juga bertemu dengan PDIP, bertemu juga dengan Gerindra menawarkan cawapres Erick Thohir, kan sebenarnya Golkar ini seperti kehilangan arah kata orang. Iya, saya Jadi kira. KIB ini apa menurut Bapak? Saya kira itu suatu koalisi yang dibentuk dengan kesadaran yang baik dari ketiga-tiganya dan melalui proses politik yang matang. Tapi masih punya tenaga atau jadi koalisi produk gagal? Saya nggak berani mengatakan itu gagal karena belum selesai. Ini kan masih berproses. Bisa saja ternyata terjadi tiga-tiganya setuju dengan pilihan yang sudah dilakukan. Kan udah selesai urusannya. Apalagi kalau kemudian tiga-tiganya sepakat sama-sama mendukung capres karena P3 udah Ganjar berarti ke Ganjar dengan wakil yang disepakati oleh P3 selesai juga. Jadi menyatakan KIB sebagai sesuatu yang gagal juga terlalu pagi. Jadi saya lihat ya mereka sedang berproses. Sebagai partai besar, Bapak lihat bahwa partai ini Golkar tidak cukup lincah memainkan perannya atau rasanya kalau bilang sedang berproses. Ya. Golkar ini sudah ada sejak zaman Orde Baru. Ya. Masa prosesnya kalah sama partai yang baru lahir di era reformasi? Ya. Memang sebelumnya Munas Golkar menyebutkan di samping memilih Pak Erlangga sebagai ketua umum juga Pak Erlangga sebagai calon presiden. Sehingga proses itu mengikat dirinya setelah Rapimnas kemarin. Jadi harus menjadi capres gitu. Itu jadi mengikat dirinya. Kemudian setelah Rapimnas kemarin baru dilonggarkan. Dan mungkin sejak hari itu baru kita bisa menghitung Golkar melakukan langkah-langkah yang lebih fleksibel. Dilonggarkan bahwa sebagai tidak harus menjadi capres. Sebagai ketua umum Partai Golkar yang tadinya diamanatkan sebagai calon presiden, tetapi dilonggarkan di Rapim yang lebih rendah dari forum Munas bahwa ikut menentukan capres. Ya, itu kan dia jadi lebih fleksibel dalam mengatur manuver ke depannya ini. Kalau sebelumnya dia harus capres, mencari partai-partai pendukung yang sama untuk mencapai presidensial threshold juga belum bisa. Jadi sekarang dia barangkali lebih fleksibel. Jadi apa sebenarnya posisi peran strategis Partai Golkar yang masih bisa kita lihat? Ya, kita banyak sekali ya. Kalau bisa ada, saya lihat Golkar juga menjajaki ke PKB, bukan mustahil juga dia sama-sama mendukung pilihan PDI, masih dinamis sekali. Dan Partai Golkar ini adalah partai dengan doktrin karya kekaryaan. Ini supaya dimengerti. Partai Golkar itu orangnya pintar-pintar dan paling berpengalaman di pemerintahan. Betul. Jadi jangan dibayangkan Golkar itu akan menjadi partai oposisi. Jangan dibayangkan Partai Golkar itu efektif sebagai partai oposisi. Pengalamannya pengalaman pemerintahan. Seperti kata Pak JK pernah bilang, Partai Golkar itu tidak pernah dilahirkan sebagai partai oposisi. Ya. Ia adalah partai yang harus melekat pada kekuasaan. Ya, oleh karena itu kita lihatlah perkembangan ini dinamis sekali. Saya melihat Golkar tetap mempunyai peranan yang besar seperti sekarang ini. Golkar itu dulu mendukung lawannya Pak Jokowi loh, ya kan? Ya. Tapi karena kemudian, dulu 2019 maksudnya ya, kan, mendukung Pak Prabowo dan Sandi Uno. Ya, tapi kemudian Pak Jokowi menang, masuk di pemerintahan dan efektif. Menteri-menterinya juga bagus-bagus, Pak Erlangga bagus. Ya, kalau namanya juga partai yang sudah ada dari zaman Orde Baru, Pak Sis. Memang menariknya dari Partai Golkar ini adalah partai yang sudah lama sekali selain PDI yang kemudian berubah menjadi PD Perjuangan. Tapi Partai Golkar Bapak lihat ya Pak ya, meskipun tadi Bapak bilang pinter-pinter, yang selalu punya misi kekaryaan, tapi nggak pernah sukses mencalonkan capres ya? Ya, ini satu hal ya. Sejak Pilpres langsung ini, yang pertama 2004, Pak Wiranto tidak berhasil. Yang kedua 2009, itu Golkar mengajukan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. 2004 Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden.
No, 2004 mencalonkan Pak Wiranto dari konvensi Partai Golkar. Ya, tidak berhasil. 2009 karena Pak SBY dan Pak JK berpisah, maka 2009 Pak JK sebagai capres dari Golkar, tapi kalah. 2014 Pak waktu itu melawan Pak Prabowo melawan Pak Hatta Rajasa. Ya. Di situ Golkar hanya pendukung. Dan terakhir yang seperti tadi kita bilang. Ya, memang itu saya kira jadi bahan pemikiran Golkar untuk mengajukan kader-kadernya yang potensial untuk menjadi kandidat presiden di tahun-tahun yang akan datang. Kayaknya sampai 2024 ini belum dapat ini. Tapi saya berharap pada waktunya bisa. Bapak nggak melihat ketum Partai Golkar Pak Erlangga ini menjadi cawapres salah satu, misalnya cawapresnya Pak Prabowo misalnya? Oh, sangat potensial. Pak dengan suara sebagai partai kekuatan nomor 2 di DPR, Pak Erlangga itu potensial untuk baik ke Pak Prabowo maupun ke Pak Ganjar. Tinggal lagi kesepakatan partai-partai yang lain juga kan? Meskipun ada kendala secara elektabilitas. Iya, betul. Itu satu, memang elektabilitas Pak Erlangga baik sebagai presiden, capres maupun sebagai cawapres rendah. Pak Sis, kita akan bicara juga soal apa yang terjadi dalam politik terakhir ini. Di mana ada soal pertemuan Mbak Puan Maharani dan Mas AHY yang kemudian menjadi mimpi Pak SBY, satu gerbong dengan Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Apa arti mimpi itu untuk seorang Siswono? Saya masih bersama mantan politisi senior Partai Golkar dan Partai Nasdem yang pernah menjadi calon wakil presiden di pemilu presiden tahun 2004. Ia mendampingi calon presidennya yaitu Pak Amin Rais. Pak Sis, gini-gini Pak Sis pernah bertarung loh di pemilihan presiden 2004. Pemilu langsung pertama kali dalam sejarah Indonesia. Ya kan gini-gini pernah cawapres loh Bapak. Ya. Kira-kira beda nggak Pak 2004 yang kemarin sama 2024 yang akan kita hadapi ini? Oh, sangat berbeda ya. Pertama 2004 dulu belum ada presidensial threshold. Jadi semua bisa nyalonin ya Pak? Semua bisa nyalonkan. Dan sekarang presidensial threshold nggak main-main, 20% itu nggak gampang loh. Dari semua partai politik yang ada hanya satu yang melolos itu hanya PDI sendiri. Yang lain-lain harus berkoalisi dengan yang lain. Nggak gampang itu. Itu sebenarnya banyak dikritik orang, kembalikan pada ambang batas bisa mencalonkan presiden itu ke 0% seperti 2004. Jangan lagi diajukan tinggi ke 20%. Oh, saya nggak setuju. Saya pribadi ya, saya tidak mewakili siapa-siapa. Saya kira presidensial threshold yang tinggi itu diperlukan. Karena Tapi Pak, kalau Bapak justru mendukung sistem ambang batas pencalonan presiden itu 0%, tidak seperti yang sekarang 20%, tidakkah itu sebenarnya berlawanan dengan pengalaman yang Bapak lalui? Dengan 0% kan kita bisa punya orang seperti Pak Sis, orang-orang baik, orang-orang pintar, berintegritas yang bisa kita pilih sebagai presiden. Ya, dalam sistem ketatanegaraan kita ini, pemerintah itu, presiden dan seluruh jajaran kabinetnya tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus dengan DPR. Oleh karena ujian pertama bagi seorang calon presiden adalah kemampuannya memobilisir dukungan politik dari partai-partai lain. Kalau tidak, macet itu kerjaannya. Jadi persyaratan presidensial threshold yang cukup tinggi itu adalah untuk latihan bahwa setiap calon presiden dia sudah
punya dasar dukungan politik dari partai yang cukup. Ya. Tambah lagi kedua, kalau 0% itu calon bisa banyak sekali, tidak efisien, tidak produktif. Dan intinya nanti kalau terpilih juga pasti harus menggandeng partai-partai yang lain. Ya. Oke Pak, jadi kalau melihat tadi sudah malang melintang di dunia politik, pernah ikut berlaga di Pilpres 2004, pemilihan presiden langsung waktu itu. Pak Sis ngelihat nggak bahwa di Pilpres ini akan merasa dejavu nggak? Atau melihat apa yang terjadi pada Indonesia ini seperti pada Filipina? Misalnya putra Presiden Marcos yang diturunkan dan kemudian exile, dan kemudian sekarang di antara 3 nama itu kita juga punya nama yang identik dengan Orde Baru. Sebagai tokoh yang juga besar di era Orde Baru, apakah Pak Sis merasa ini dejavu? Kondisi Indonesia tidak sama dengan Filipina. Kalau di suatu negara kondisi sosial ekonominya jelek, orang akan cenderung melihat masa lalu itu indah. Dan tokoh-tokoh yang mempunyai kaitan dengan masa lalu akan dengan mudah memenangkan. Karena itu Filipina memilih Bongbong, anak Marcos, karena kondisi situasinya jelek. Kurang jelek. Sehingga enak zamanku di zaman Marcos menjadi sebuah memori kolektif yang dirindukan. Dan bukan hanya itu, Bongbong juga samban. Bongbong itu seseorang yang sukses sudah jabatan sebelumnya sebagai senator. Jadi dia juga sudah punya nama. Dan saya tidak setuju kalau harus dilihat dari kondisi orang tuanya dulu ya, karena dia sendiri berhasil. Tapi Indonesia sekarang ini kondisi yang buktinya dengan tingkat dukungan masyarakat yang sampai menurut Kompas 70-an sekian persen, ada yang menyebut 82%, itu kondisinya tidak sama dengan di Filipina. Orang tidak melihat masa lalu sebagai sesuatu yang menjadi... Karena itu setiap partai politik, setiap capres atau di luar yang koalisi perubahan selalu ingin mengidentikan dengan Presiden Jokowi. Ya, semua calon presiden, semua calon wakil presiden mencoba mendapatkan restu dari presiden yang sangat terkenal ini, yang sangat didukung rakyat ini. Dan posisi Pak Prabowo yang menjadi bakal calon presiden lebih akan mengutamakan kampanye yang identik dengan keberlanjutan Presiden Jokowi daripada misalnya dulu ada tagline enak zamanku ya gitu dengan profil tokoh di zaman Orde Baru. Saya kira kalau dalam kampanye tagline enak zamanku toh gambar Pak Harto tetap efektif di lingkungan masyarakat tertentu yang memang mau tidak mau kita harus terima kenyataan. Pendukung Pak Harto itu juga banyak, walaupun tentu mayoritasnya tidak ya. Buktinya partai-partai yang terkait dengan keluarga Pak Harto juga tidak memenangkan pemilu, bahkan tidak bisa masuk ke DPR kan. Tapi ada, jadi di lingkungan itu efektif. Tapi kalau dipakai secara nasional saya kira bunuh diri. Tentu tetap punya relevansinya di kelompok-kelompok tertentu. Pak Sis, saya tertarik untuk mengungkapkan kalimat ini yang diucapkan oleh dia seorang pollster dari Carta Politika, namanya Yunarto Wijaya. Ia mengatakan fenomena bahwa semuanya tergantung dari Pak Jokowi. Semua partai bahkan relawan menunggu arahan dari Pak Jokowi. Ia mengatakan apa yang kita lakukan, apakah itu partai politik, relawan, itu sama seperti kita mengsurhartokan di era Orde Baru. Apa-apa tunggu Pak Harto, apa-apa tergantung Pak Harto, menanti arahan Pak Harto. Dan pada konteks yang sama kita juga melakukan itu pada Presiden Jokowi. Ada samanya, karena kita sebetulnya lebih baik berpikir sendiri, kemudian dikonfirmasi kepada Pak Jokowi, oh ternyata sama atau tidak kita koreksi, atau kita memberikan masukan pada Pak Jokowi. Tidak itu konteksnya Pak. Konteksnya adalah ketika kita ada di era reformasi ini, ya maka kemudian kita mengulangi perilaku bahwa Pak Jokowi itu sudah kita jadikan Soeharto. Mensuhartokan Pak Jokowi yang artinya apa-apa pokoknya menunggu arahan
Pak Jokowi, termasuk soal pencapresan ini, termasuk dengan segala hal. Itu saya ingin meraise ini karena Bapak juga tokoh di Orde Baru, karena seorang Yunarto Wijaya, Polster, Carta Politika mengatakan kita sedang mensuhartokan Presiden Jokowi. Mensuhartokan Pak Jokowi. Tidak semuanya Pak Harto itu juga jelek. Ya. Dia buktinya membawa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat tinggi selama 32 tahun. Dan untuk konteks itu orang bertanya pada Soeharto tidak salah. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri. Sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Jadi dalam kondisi begitu orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi menurut saya wajar. Bukan karena mengkultuskan dia, buktinya dia tidak mau maju lagi. Itu kan, dan rakyat setuju juga bahwa cukup 2 kali. Saya kira berbeda konteksnya dengan masa lalu. Atau memang karena pada waktu itu ada persamaan yang identik, yaitu sama-sama berkuasa full. Ya, mungkin karena ini penguasa dan memang banyak sekali orang yang begitu. Pertama yang bersikap feodal, wah semuanya ke atas, tanya dulu lah. Kan begitu polanya. Tapi bisa juga karena kekaguman. Wah ini hebat nih, saya tanya dulu sama dia. Bisa juga itu. Jadi Bapak tidak melihat ada sesuatu yang harus dikoreksi ketika para kepala partai politik sampai bilang kepalanya aja dikasih untuk Pak Jokowi. Atau semua relawan seolah-olah tunduk pada apa yang menjadi arahan Pak Jokowi. Tidak ada yang harus dikoreksi dari perilaku politik seperti itu. Kalau itu dilakukan dengan kritis, artinya dengan pertimbangan yang rasional, saya kira itu wajar aja. Tapi kalau itu dilakukan dengan tanda konteks kultus individu, itu tidak benar. Dan saya kira dengan Pak Jokowi yang sangat egaliter ini, tidak ada itu, kultus itu tidak ada. Orang bertanya kepada dia karena melihat ya dia orang baik. Pak Sis, tahun ini maaf, usia berapa Pak Sis? 80, saya masuk 80 tahun ini. Dua, panjang umur dan selalu sehat. Amin, so amin. kalau dilihat dari pemilu, udah berapa kali pemilu Bapak? Oh saya hadir di pemilu 55 sebagai anak-anak ikut kampanye. Gak boleh. Waktu itu Bapak kampanye apa? 55? Bapak saya PNI, tapi depan saya rumahnya Kiai Irfan NU. Saya kampanye untuk NU sama PNI. Besarnya aktif sebagai GMNI. Mahasiswa. Kalau Pak SBY bisa bermimpi dan ternyata ini mimpi beneran. Melihat bersama Pak Jokowi, terutama Ibu Mega dalam satu gerbong yang sama. Ada yang ke Solo, ada yang ke Blitar, itu ada yang ke Pacitan, tapi jalannya dalam gerbong yang sama. Menurut Pak Sis, sesungguhnya apa arti mimpi bernuansa politiknya Pak SBY ini? Untuk bersama Bu Mega? Satu gerbong? Saya kira positif sekali. Positif sekali. Dari kesan bahwa Bu Mega dengan Pak Jokowi tidak bisa bertemu itu jadi hilang. Dan sama-sama mantan presiden, itu memang setelah selesai dua-duanya, kenapa tidak mesti harus dekat. Saya kira hal yang positif. Dan satu hal sebenarnya yang ingin kita saksikan adalah dalam setiap 17 Agustus, pelantikan presiden yang mana baru, wajah baru tahun 2024 ini hampir semua, bukan hampir, semua mantan presiden bisa ikut hadir. Karena memang sebentar lagi tahun depan, tahun 2025, Pak Jokowi kalau ikut perayaan 17 Agustus sudah sebagai mantan presiden.
Kita berharap 17 Agustus 2025 atau 20 Oktober 2024 itu. Dan sudah di IKN mungkin ya. Semua mantan presiden bisa hadir, semua wakil presiden Indonesia sudah bisa hadir. Karena kalau tokoh-tokoh bangsa itu bisa bersama, itu seperti kata Pak Jokowi, itu adalah impian kita semua. Pak Sis, terima kasih banyak. Sama-sama, Rosi. Semoga selalu sehat dan kita harus ketemu lagi melihat siapa yang nanti didaftarkan di KPU. Dengan senang hati. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih. Terima kasih bagi Anda yang juga sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.